Yang pertama, kita bahas masalah kandang. Ya. Gimana ideal kandang yang bagus untuk beternak sapi, beternak kambing. Oke. Usahakan kandang itu ya membujurnya, oke, membujurnya itu dari utara ke selatan. Memanjangnya maksudnya ya. Ini contoh nih. Ini kandang ya. Misalkan ini timur sini, barat sini, utara sini, selatan belakang. Oke. Jadi membujurnya ke sini. Apa maksudnya? Biar saat pagi bisa masuk, saat lewat tengah hari sampai sore bisa masuk juga dari sini. Memanjangnya ke sini, ke utara selatan. Oke. Paham ya? Itu satu. Baik kambing pun sama. Ya. Kita berbicara kandang dulu. Ya. Yang kedua, saya tidak berbicara masalah ukuran kandang berapa ya, tergantung berapa banyak yang dibudidayakan ya, tergantung. Yang penting dia nyaman ya. Untuk rebahan dia nyaman, untuk berdiri dia nyaman ya. Disesuaikan aja lah ya, disesuaikan. Cuma ada satu hal yang harus dipahami. Ini berasal dari pengalaman ayah ya. Dulu saat ayah bikin kandang, alasnya hampir rata, kemiringannya di bawah 15%. Artinya begini, misalnya di kandang nih, ini tempat makan misalkan di sebelah sini. Ya, ini tempat makannya. Gimana ini? Kelihatan nggak? Ya, ini samping ini misalkan di tempat makan. Oke? Berarti kan kalau makan, sapi dari sini kok, kepalanya ke sini kan. Nah, ini ketika kemiringan ininya di bawah 15%, ternyata ada pengaruh dan jauh berbeda ketika ini ketinggiannya 25%. Oke. Maksud ayat begini, alas kandang sebelah depan yang dekat dengan tempat pakan, kalau orang Sunda bilang kokopan gitu ya, itu ditinggikan. Ya kalau terlalu miring nanti gimana kalau terpleset? Nah, ngakalinnya begini, ngakalinnya. Ini misalkan ini kandang nih, ini kandang nih, ya. Misalkan ini tempat pakannya di sini, oke? Miring sini boleh nggak apa-apa, 15%. Tapi persis kurang lebih 50-60 cm dekat pakan itu ditinggikan sedikit. Jadi kaki depannya naik ya dengan sendirinya, maka posisi si kambing ataupun sapi berdirinya agak begini mendongak dia ya. Bisa dipahami maksud saya? Gini nih, susah aku pakai apa ya? Nih gini nih, nih, oke, sorry. Nih, jadi ini ke belakang, depannya nggak usah panjang-panjang lah, 50 cm cukup, 40-50 cm. Jadi ketika mau makan, kakinya berdiri di atas. Pengalaman ayah, ketika ayah coba dengan seperti itu, logika sederhana dengan konsep saat makan jantung tidak sejajar dengan lambung, jantungnya ada di lebih atas begini, jadi miring dia, agak berdiri ya. Mau kambing mau sapi sama, ternyata proses penggemukan lebih cepat yang ketika makan dia ada di atas apanya, kaki depannya ya. Ajeg kalau orang sudah bilang, nggak usah terlalu tinggi-tinggi amat lah, ya. Ada kira-kira ada selisih sekitar 5-10 cm aja naik. Agak berdiri dia nanti depannya, oke. Kalau ke belakangnya agak sedikit atas, penting agak miring, 15% nggak apa-apa. Ternyata setelah kita pelajari, kita selidiki, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi jangan terlalu ini ya, biar nggak kepleset. Ternyata terselidiki ketika dia makan, posisi jantung lebih tinggi dari lambungnya atau dari ruminansia, dari rumennya ya. Apa? Ternyata proses metabolismenya lebih sempurna ketimbang kalau makan dia rata, apalagi sampai menunduk. Ya.
Ini pengalaman selama bertahun-tahun saya perhatiin, ternyata itu pun berpengaruh di apa? Di kondisi kandang. Sekali lagi, arah kandang utara memanjang utara selatan, oke. Kemudian awas sapi, kambing, domba sama aja. Ya. Kemudian bagian depan dengan kokopan tempat atau tempat pakan lah ya, itu ditinggikan. Jadi saat dia makan, badan atasnya lebih tinggi dari badan belakang. Jadi agak miring nanti sapinya begini atau kambingnya. Ya, paham ya? Sampai situ. Terus lanjutin. Ini masalah kondisi kandang juga ya. Usahakan sapi ataupun kambing itu jangan diikat. Oke? Apalagi sapi dicucuk hidungnya diikat. Ya. Lebih baik disekat aja. Ya. Kenapa? Nggak nyaman dia. Ya. Nggak nyaman. Ketika nggak nyaman, jangan mimpi bisa satu hari naik bobotnya di atas 2 kilo. Jangan mimpi. Bisa dipahami? Pengalaman terakhir, saya budidaya sapi jenis cross, itu waktu itu ada 2 ya. Semental sama apa namanya, satu lagi waktu itu. PO ya, peranakan ongol. Itu ternyata dengan sedikit trik-trik itu bisa penambahan bobotnya 4 kilo sehari ya. Serius ya. Sampai ada dari 8 negara yang datang ke kandang kita ingin mengetahui rahasianya apa ya. Dan salah satunya yang sudah pernah membuktikan bisa sampai bobot 4 kilo tuh Pak Rusiadi ya, di tanah datar Sumatera Barat. Sekarang dia dan Ramil ya. Jadi udah jadi dan Ramil. Dulu waktu itu masih Babinsa, sekarang udah jadi dan Ramil. Dia pernah membuktikan itu ya. Sampai bobotnya, penambahan bobotnya satu hari bisa 4 sampai bahkan pernah sampai 5 kilo ya. Tapi pakemnya harus dipegang ya, jangan asal-asalan. Jadi itu satu ya, kandang utara selatan memanjangnya. Kedua, bagian untuk tempat makan ditinggikan ya, sekitar 10% dari yang ini. Kalau untuk yang utama misalkan 15%, kemiringannya persis depannya aja naikin lagi 10%, jadi 25%. Gua dari ujung ke ujung, gua nanti terlalu miring kepreset juga nanti ya. Hal yang pertama tadi sudah, kedua masalah kemiringan, yang ketiga tempat pakan usahakan jangan dari tembok, jangan dari semen, kalau bisa dari kayak plastik lah, kayak fiber. Usaha kalau bisa seperti itu ya. Tempat minum pun sama ya. Tempat minum pun sama. Kenapa? Ini dari segi pengalaman, ketika tempat pakan dari bahan tembok ya, pada semen, itu gampang tumbuh lumut, tumbuh alga, dan itu nggak baik buat sapi ya. Kurang bagus nanti sapi gampang sakit ya. Yang terbaik dari apa? Dari fiber lah ya, yang dari fiber itu lebih bagus itu. Kalaupun misalkan udah tanggung, sudah berbentuk apa, pakai tembok, lap aja pakai ini, lapis lagi. Saya pahami ya, jangan langsung kena itu. Oke, lanjutin. Kemudian kebersihan kandang sama kayak di sapi perah ya, atau kambing perah. Apa? Itu setiap hari dibersihkan. Kalau ayah biasa membersihkan itu setelah asar, sore ya. 3:30 itu kita membersihkan, nggak pagi-pagi kalau ayah. Justru nih, kalau rajin bagusnya pagi sore, itu lebih hebat lagi. Jangan lupa sapi itu jangan dicucuk, jangan diikat di kandang, itu nggak boleh. Itu masalah kandang ya. Terus kemudian sterilisasi kandang itu tuh sejelek-jeleknya 3 hari sekali di apa, di desinfektan ya, terutama lantainya ya. Kalau pengen betul-betul hasilnya luar biasa bagus, itu di masalah perkandang.